Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Nugroho dengan NIM C1C023039. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Yang pertama, dasar penghitungan pajak. Menurut Perundang-Undangan Perpajakan, dasar pengenaan pajak atau DPP adalah sebuah pedoman dalam menghitung nilai suatu pajak yang akan dikenakan, baik pada perorangan atau individu maupun badan usaha. DPP meliputi jumlah dari harga jual, nilai pada impor dan ekspor, penggantian, hingga nilai lainnya yang digunakan sebagai penghitungan pajak terutang, yang mana pajak terutang tersebut terdiri dari PPN atau PPh pasal 22, PPh 23, dan juga PPh pasal 4 ayat 2. Hal tersebut tentunya sudah diatur atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenisnya, yang pertama, dasar pengenaan pajak penghasilan atau DPP-PPh. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh, dasar pengenaan pajak penghasilan DPP-PPh adalah yang pertama, DPP-PPh pasal 21, jumlah bruto penghasilan yang telah dikurangi oleh penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan komponen pengurangan lainnya untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang harus dipotong. Ini digunakan sebagai dasar untuk memungut pajak penghasilan dari wajib pajak orang pribadi sebagai pekerja bebas, karyawan atau pegawai. Selanjutnya, DPP PPh pasal 22 atau nilai impor. Nilai impor merupakan nilai uang yang menjadi dasar untuk penghitungan bea masuk, ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang Perbeaan untuk impor barang kena pajak. Selanjutnya, DPP PPh pasal 23. DPP PMK PPh 23 ini adalah nilai atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang dipotong dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. DPP PPh pasal 15. PPh pasal 15 ini adalah pengenaan pajak pada wajib pajak perusahaan pelayaran. Dasar pengenaan pajak PPh 15 ini adalah norma penghitungan khusus penghasilan veto, yakni 4% dari peredaran bruto. Besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final. 2. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau DPP PPN. PPN terutang dihitung dengan mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak. PPN terutang sama dengan tarif dikali DPP. Yang pertama di sini DPP harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan dipotong harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. DPP penggantian. Penggantian yang dimaksud adalah nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Nilai penggantian ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN serta potongan harga yang dituliskan pada faktur penjualan. DPP nilai ekspor. Nilai ekspor merupakan nilai uang atas semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Selanjutnya, DPP nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perbeaan untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Yang terakhir, DPP nilai lain. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak berupa nilai lain diatur dengan pengenaan pajak berupa nilai lain diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dengan maksud untuk menjamin rasa keadilan dalam hal yang pertama, harga jual, nilai pengganti, nilai impor, dan nilai ekspor sukar ditetapkan. Yang kedua, penyerahan barang kena pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti air minum dan listrik. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batasan penghasilan tahunan yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Menurut informasi tersebut, untuk tahun 2024, PTKP masih sama dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 101 tahun 2016. Beberapa ketentuan mengenai pajak penghasilan telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Adapun besaran tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP orang pribadi terbaru ialah yang pertama, bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54 juta. Yang kedua, bagi wajib pajak yang sudah kawin mendapatkan tambahan sebesar Rp4.500.000. Yang ketiga,
PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebesar 54 juta rupiah. Dan yang terakhir, jika ada tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedara dalam satu garis keturunan, semenda atau anak angkat senilai 4.500.000 rupiah. Materi selanjutnya depresiasi. Depresiasi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh di Indonesia adalah proses pengurangan biaya atas aset bisnis tertentu yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Biaya ini dapat dikurangi dari penghasilan bruto melalui mekanisme penyusutan. Dalam menghitung nilai penyusutan, ada dua metode sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008, yaitu yang pertama ada metode garis lurus. Depresiasi dilakukan pada bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi aset tersebut. Yang kedua, metode saldo menurun. Penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang mengalami penurunan selama masa manfaat dan dihitung dengan cara menerapkan tarif depresiasi atas nilai sisa buku. Tarif dan pengelompokan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 PMK 03 Tahun 2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Yang pertama, di sini ada bukan bangunan. Pada kelompok 1 memiliki masa manfaat 4 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 25%, sedangkan tarif menurun sebesar 50%. Pada kelompok 2 memiliki masa manfaat 8 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 12,5%, sedangkan tarif menurun sebesar 25%. Pada kelompok 3 memiliki masa manfaat 16 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 6,25%, sedangkan tarif menurun sebesar 12,5%. Pada kelompok keempat, memiliki masa manfaat 20 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 5%, sedangkan tarif menurun sebesar 10%. Yang kedua, bangunan. Pada bangunan permanen memiliki masa manfaat 20 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 5%. Pada bangunan non-permanen memiliki masa manfaat 10 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 10%. Materi selanjutnya, amortisasi. Amortisasi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh di Indonesia adalah proses alokasi biaya perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Proses ini digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ketentuan mengenai amortisasi diatur dalam pasal 11A Undang-Undang PPh. Harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok. Pada kelompok pertama, memiliki masa manfaat 4 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 25%, sedangkan tarif menurun sebesar 50%. Pada kelompok kedua, memiliki masa manfaat 8 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 12,5%, sedangkan tarif menurun sebesar 25%. Kelompok 3 memiliki masa manfaat 16 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 6,25%, sedangkan tarif menurun sebesar 12,5%. Pada kelompok 4 memiliki masa manfaat 20 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 5%, sedangkan tarif menurun sebesar 10%. Dari materi-materi tadi kita dapat menarik kesimpulan, menurut Perundang-undangan Perpajakan, dasar pengenaan pajak atau DPP adalah sebuah pedoman dalam menghitung nilai suatu pajak yang akan dikenakan, baik pada perorangan atau individu maupun badan usaha. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batasan penghasilan tahunan yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Menurut informasi terbaru untuk tahun 2024, PTKP masih sama dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 101 tahun 2016. Depresiasi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh di Indonesia adalah suatu pengurangan biaya atas aset bisnis tertentu yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto melalui mekanisme penyusutan. Amortisasi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh di Indonesia adalah proses alokasi biaya perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian materinya, saya mohon maaf. Terima kasih.